Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erlindai. Saya salah satu dosen Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan di Universitas Imelda Medan sejak tahun 2015. Perkenankanlah saya untuk menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Adapun penjelasan dari topik yang saya bawakan hari ini adalah pendekatan tentang DAI. Proses pembelajaran yang saya lakukan dengan cara DAI. D yaitu menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu pada mata kuliah ini. I atau introduction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar pada peserta didik pada mata kuliah Sistem Genitourinaria dan Reproduksi. E atau assessment, bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas maupun di lahan praktek. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinaria dan reproduksi dengan kode mata kuliah RMIK 401. Pada semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS, 1 teori dan 2 praktek. Adapun tim pengajar, kami ada 3 orang, salah satunya adalah saya, dan tim saya ada Dr. Eka M. Biomed, dan teman saya satu lagi itu Teresia Hutasoid SRM. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada Prodi Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu aspek sikap, di mana memiliki sikap, perilaku dan kemampuan untuk menjaga kepentingan kerahasiaan pribadi pasien dan rahasia jabatan dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan profesinya baik kepada profesi pasien maupun masyarakat luas. Dari aspek pengetahuan, diharapkan bahwa konsep biomedik secara umum dalam manajemen informasi kesehatan. Adapun aspek keterampilan umum yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Aspek keterampilan khusus mampu memvalidasi kelengkapan informasi diagnosis dan tindakan medis secara manual dan elektronik untuk menunjang ketepatan pengkodean. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK, yang pertama, mampu menjelaskan struktur dan fungsi genitourinaria. Yang kedua, mampu menunjukkan struktur anatomi dan fisiologi sistem genitourinaria. Ketiga, mampu mengklasifikasikan terminologi medis pada penyakit sistem genitourinaria. Selanjutnya, mampu mempraktekkan pembuatan pembagian istilah terminologi medis terkait sistem genitourinaria. Kemudian mampu mempraktekkan pembuatan patofisiologi penyakit sistem genitourinaria dalam bentuk pathway. Selanjutnya mampu menentukan aturan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem genitourinaria. Kemudian mampu mempraktekkan pengkodifikasian penyakit sistem genitourinaria berdasarkan ICD-10. Kemudian mampu menjelaskan konsep dasar kehamilan, persalinan, dan NIPAS. Untuk selanjutnya, mampu mengklasifikasikan konsep terminologi medis, konsep dasar pembentukan istilah medis pada kehamilan, persalinan, dan NIPAS. Kemudian mampu mempraktekkan penegakan diagnosa penyakit berdasarkan istilah terminologi medis. Selanjutnya, mampu menentukan gangguan fungsi dari berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia, beserta istilah medis dan tindakan yang terkait kehamilan dan persalinan. Kemudian, mampu mempraktekkan pembuatan patofisiologi penyakit kehamilan, persalinan dalam bentuk pathway. Kemudian, mampu menentukan aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada kehamilan dan persalinan. Mampu mempraktekkan aturan dan tata cara kodifikasi dan tindakan pada penyakit kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, mampu menjelaskan malformasi kongenital.
Terus mampu mengklasifikasikan konsep terminologi medis, konsep dasar pembentukan istilah medis pada malformasi kongenital, dan pembuatan istilah terminologi medis terkait malformasi kongenital, serta mampu menentukan aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada malformasi kongenital dan pada penyakit berdasarkan ICD-10. Baiklah, dalam kesempatan ini saya juga akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Sistem Genitourinaria dan Reproduksi. Adapun deskripsi bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa belajar tentang struktur dan fungsi genitourinaria, konsep dasar kehamilan, persalinan, dan nipas, malformasi kongenital, terminologi medis, konsep dasar pembentukan istilah medis pada pembentukan istilah medis pada sistem genitourinaria, kehamilan, persalinan, dan nipas, malformasi kongenital, gangguan fungsi berbagai penyakit pada sistem tubuh manusia, beserta istilah medis dan tindakan yang terkait meliputi sistem genitourinaria. Aturan dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan pada sistem genitourinaria, kehamilan, persalinan, dan nipas, serta malformasi kongenital. Sampailah saatnya saya akan menyampaikan pendekatan DIA dalam mata kuliah Sistem Genitourinaria dan Reproduksi. Berikut penjelasannya. Delivery adalah cara yang saya gunakan dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah Sistem Genitourinaria dan Reproduksi. Sistem pembelajaran pada masa pandemi dilakukan secara blended learning, yaitu secara daring dan luring. Untuk pembelajaran teori dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Spada dan Zoom Meeting. Dalam memberikan penjelasan ini, saya menggunakan buku ajar asuhan kebidanan pada kehamilan. Kemudian saya menerapkan interaksi pada mata kuliah ini, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran di mana metode ini memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak mahasiswa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa itu tersebut sehingga dapat bersikap sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama saya lakukan yaitu pembelajaran secara teori menggunakan mini lecture. Kemudian metode yang saya gunakan dalam melakukan tugas terstruktur yaitu menggunakan discovery learning, di mana metode ini lebih menitik beratkan pada mahasiswa itu sendiri di dalam proses belajar melalui diskusi, bertukar pendapat, dan mencari sendiri jawabannya. Dalam hal ini, mahasiswa akan lebih berperan aktif untuk mencari jawaban secara mandiri. Kemudian, setelah belajar teori konsep kehamilan dan persalinan, saya akan melakukan praktek dengan metode case study. Case study yaitu penelusuran kasus langsung ke rumah sakit dengan menggunakan dokumen pasien sesuai dengan kompetensi yang ada yang mereka akan capai. Dengan peninjauan kasus secara langsung akan membuat mahasiswa lebih bersemangat belajar dan lebih mudah mengingat. Tetapi sebelum mereka menggunakan dokumen pasien, saya selalu mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada dokumen rekam medis sangat bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya. Diatur di dalam Permenkes 269 pasal 10 ayat 2 poin E. Salah satunya adalah untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa bisa langsung mencari data pengkajian ibu hamil yang sedang dirawat di rumah sakit. Mulai dari data pengkajian pasien pertama kali masuk dengan melihat dokumen rekam medis pada ibu hamil dan ibu bersalin. Dalam hal ini, mahasiswa akan membandingkan terkait teori dengan yang ada di lapangan, sehingga tingkat penasaran mahasiswa akan semakin membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar. Saya juga akan menjelaskan presentase penilaian kepada mahasiswa mengenai poin yang akan mereka perhatikan untuk menjadi penilaian setiap kegiatan, yaitu
Delivery terkait cara yang saya gunakan dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah sistem genitur urinaria dan reproduksi. Adapun sistem pembelajaran pada masa pandemi secara blended learning, yaitu daring dan luring. Untuk pembelajaran teori dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi Spada dan Zoom Meeting. Kemudian dalam memberikan penjelasan ini, saya menggunakan buku ajar asuhan kebidanan pada kehamilan. Kemudian penerapan yang saya lakukan dalam interaksi kepada mahasiswa pada mata kuliah ini, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran di mana peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak mahasiswa serta bertujuan untuk mengembangkan potensinya, sehingga dapat bersikap sebagaimana yang diharapkan, yaitu dengan menggunakan metode mini lecture, yaitu saya menyampaikan terlebih dahulu teori, kemudian saya akan menggunakan metode discovery learning dalam penugasan tugas terstruktur, di mana metode ini menitik beratkan pada mahasiswa itu sendiri di dalam proses belajar dan diharapkan mahasiswa berdiskusi serta bertukar pendapat dan mencari sendiri jawabannya. Dalam hal ini, mahasiswa akan lebih berperan aktif untuk mencari jawaban secara mandiri. Metode pembelajaran praktek yang saya lakukan yaitu menggunakan metode case study, yaitu di mana saya akan mengajak mahasiswa langsung ke lapangan dengan cara penelusuran kasus dengan menggunakan dokumen pasien sesuai dengan kompetensi yang mereka akan capai. Dengan peninjauan kasus secara langsung akan membuat mahasiswa lebih bersemangat belajar dan lebih mudah mengingat. Tetapi sebelum mereka menggunakan dokumen pasien, saya selalu mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada dokumen rekam medis sangat bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya. Ya, di mana ini diatur pada Permenkes 269 pasal 10 ayat 2 poin E, salah satunya adalah untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian, mahasiswa bisa melihat langsung data kajian ibu hamil dan ibu bersalin yang sedang dirawat di rumah sakit dengan menggunakan dokumen pengkajian pasien mulai dari pertama kali masuk sampai melahirkan. Dalam hal ini, mahasiswa akan membandingkan terkait teori dengan yang ada di lapangan, sehingga tingkat penasaran mahasiswa semakin membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar. Adapun asesmen atau penilaian itu dilakukan ada 5 tahap dan ini sudah dijelaskan pada RPS, di mana untuk kegiatan mandiri itu diberi nilai 10%, tugas struktur itu 10%, praktek 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Hal ini saya lakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa untuk mencapai proses ini perlu kedisiplinan yang kuat dan konsisten dalam menyelesaikannya. Baik, selanjutnya saya akan mengajar mata kuliah ini dengan menggunakan Zoom Meeting. Baiklah, sebelum saya menerangkan itu, saya menerangkan terlebih dahulu ya topik teori saya yang mungkin masih Anda pelajari pada Spada. Jadi saat ini saya mau menerangkan dulu teori ya tentang topik saya, karena nanti yang akan saya lakukan itu adalah tugas yang perlu kalian kerjakan itu kita menggunakan yang namanya case study. Ya, jadi sebelum ke sana, saya bawakan dulu teorinya ya. Oke, semangat ya. Anda menjawab di tes dulu, mungkin dilihat di Spada. Sebelum kita perkuliahan, kita selalu melakukan yang namanya pretest dan posttest. Jadi penilaian ini akan saya perhitungkan jika mahasiswa bisa menjawab dari hasil pertanyaan saya, sebagai nilai tambah nanti ketika saya menotalkan rekapitulasi nilai dari 3 orang dosen. Nah, Mbak Spada, kita sudah menemukan
RPS, modul, tujuan pembelajaran, sampai ke apa-apa aja yang akan dinilai pada semester ini, ya kan? Target-target pencapaiannya. Jadi saya yakin Anda sudah paham. Jadi langsung saja, karena yang bisa menjawab pertanyaan saya sebelum perkuliahan saya mulai, ya silakan yang bisa menjawab, bilang namanya, kemudian jawab pertanyaan saya. Kalau memang betul, akan saya bilang betul. Kalau salah, akan saya bilang salah. Dan akan saya kasih tahu apa jawabannya. Kan begitu ya? Oke. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu kehamilan? Ayo, silakan. Saya, Bu. Ya, boleh. Emos, silakan. Jadi kehamilan itu adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai dari sejak konsepsi dan berakhirnya sampai permulaan persalinan. Itu dituliskan oleh Saifuddin. Oke, baik. Bagus ya. Ada yang lain? Silakan. Kalau memang Anda belum baca langsung teori siapa, ya, tidak masalah. Menurut pendapat Anda, yang Anda pikirkan kalau Anda mendengar kalimat apa itu hamil, kenapa wanita itu bisa hamil, kan gitu. Sekarang yang pertanyaan saya, apa itu definisi hamil itu apa? Ayo, silakan. Ibu. Silakan, siapa namanya? Anazia Papahan, Ibu. Oke. Apa dek jawabannya? Menurut saya, Bu, kehamilan itu, Bu, merupakan masa yang cukup berat bagi seorang ibu. Karena itu, Ibu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, Ibu. Nah, contohnya, dukungan seperti apa? Dukungan, contohnya seperti... Tentunya dukungan orang yang berada di sekitarnya. Paling utama ya, itu Ibu. Adalah dukungan dari si suami, ya. Jadi tadi jawaban si Emos itu benar, bahwasannya kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan, ya. Itu menurut Saifuddin tahun 2010, ya. Itu definisi. Tapi bukan berarti tidak ada definisi yang lain lagi. Ya, jadi tergantung siapa yang mendefinisikan, gitu ya. Oke. Pertanyaan kedua untuk kita, silakan didengar. Tanda-tanda hamil itu apa? Silakan. Dikatakan tanda-tanda hamil itu apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ramada mana? Ramada Nurani, Bu. Boleh. Perut kembung hampir berupa dengan tanda-tanda di awal siklus menstruasi, Bu. Mual dan muntah, kelelahan, kram perut disertai bercak darah, perubahan pada payudara. Itu tanda pasti hamil, ya? Ya. Oke, ada yang lain? Tanda pasti hamil? Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Tanda hamil itu Ayo, satu-satu. Siapa dulu? Mas Talenta atau siapa ini? Mas Talenta dulu, silakan. Ada beberapa tanda kehamilan, yaitu amenorrhea atau disebut dengan tidak dapat haid, kemudian payudara membesar, tegang, sering kencing, mual, dan muntah. Itu aja, Bu. Iya, itu tanda-tanda presumptif. Artinya tanda tidak pasti hamil, ya. Itu tanda tidak pasti hamil, tapi ada pada orang hamil, ya. Yang dikatakan tanda pasti hamil itu, ya, adanya bagian kecil pada pada perut ibu ketika dilakukan yang namanya pemeriksaan Leopold, ya, itu pasti. Kemudian yang kedua, itu dilakukan yang namanya pemeriksaan USG atau ultrasonografi, ya, USG.
Jadi kalau sudah di USG akan kelihatan bagian-bagian terkecil janin. Kemudian dilakukan yang namanya pemeriksaan DJJ, bahwasannya ada DJJ ditemukan. Ya, bisa menggunakan monoral, bisa juga menggunakan alat USG. Ya, itu yang pasti. Kalau dia mual muntah, kepalanya pusing, apalagi haidnya tidak datang lagi, itu merupakan bagian tidak pasti dari kehamilan, tetapi ada pada tanda-tanda wanita hamil. Ya, untuk memastikan itu tadi udah saya jelaskan, pemeriksaan USG, kemudian di USG nanti baru kelihatan DJJ-nya, bagian-bagian terkecil janin, kemudian baru dilakukan lagi untuk meyakinkan pemeriksaan menggunakan Leopard juga bisa, ya. Jelas? Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke teorinya. Coba ya, soal pretest tadi ya. Kehamilan adalah masa dimulai konsepsi sampai lahirnya janin. Itu lamanya 280 hari. Atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung menggunakan rumus HPHT. Ada yang bisa jelaskan apa itu HPHT? Silakan. Ayo silakan. Silakan dijawab, Dik. Kalau salah tidak masalah. Daripada nggak dijawab, nggak tahu apa-apa kan gitu. Apa itu HPHT? Silakan. Izin jawab Bu, Ramadan Nurani. Boleh. HPHT ada, enggak Bu. Hari pertama haid dari periode menstruasi terakhir Bu. Buat sedikit Dek, nggak dengar Ibu. Hari pertama haid dari periode menstruasi terakhir Bu. Ya, HPHT itu hari pertama haid terakhir. Ya, jadi itu kita gunakan rumusnya ketika ibu sudah tidak datang haid lagi. Artinya contoh bulan ini ibu sudah tidak haid lagi, maka kita memasukkan ke rumusnya hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Ya, sejak kapan? Sejak ibu berhenti haid. Ya, bukan haid pertama. Kalau haid pertama itu kita masih SD ya. Nah, jadi ini hari pertama haid terakhir. Berarti dia tidak haid lagi pada bulan itu. Maka dimasukkanlah dengan rumusnya hari tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Ya, itu maksudnya. Kemudian apa itu antenatal care? Ayo, siapa yang apa? Silakan dibaca. Antenatal care adalah perawatan yang diberikan pada ibu selama kehamilan, dimulai dari masa konsepsi sampai lahirnya janin, ya. Jadi pemeriksaan antenatal care itu pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan ibu, ya, secara mental maupun fisik, ya, sehingga pada saat menghadapi persalinan, ya, atau kala nifas sampai pemberian ASI dan kembalinya reproduksi secara wajar. Maksudnya ini sampai pulih kembali seperti awal, ya. Itu menurut Prawiharjo 2008. Ada pertanyaan, Dik? Silakan. Ayo silakan, Dik. Ada yang Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang untuk kunjungan ini, kunjungan selama kehamilan itu sekarang sudah ada sebenarnya 6 kali ya. Kunjungan pertama pada K1, ya, kalau metode dulu ini memang dia sampai 2 kunjungan aja, K1 sampai K4. Tapi sekarang sudah ada perubahan baru, ya, bahwasannya kunjungan selama kehamilan itu sudah dilakukan 6 kali ya.
sekali pada kunjungan pertama, ya, trimester 1, usia kehamilan 1 sampai 3 bulan, kemudian 2 kali pada trimester 2, usia 3 sampai 6 bulan, dan 2 kali di trimester, dan 3 kali di trimester 3. Ya, jadi pertanyaan saya, kenapa harus dilakukan kunjungan kepada bidan terkait dengan kehamilan? Ayo, silakan, ada yang bisa menjawab? Kenapa ibu hamil itu harus melakukan kunjungan? Dan ada waktu-waktunya atau step-stepnya. Kenapa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Silakan. Kalau tidak bisa secara teori, secara logikamu, kenapa ibu hamil itu harus melakukan kunjungan? Marfira? Silakan. Ramada? Apa jawabannya, Di? Mengecek perkembangan janin, Bu. Melakukan Untuk kunjungan. memeriksa perkembangan janin, ya kan? Benar, Ya, Bu. ya. Ada lagi selain itu? Benar jawabannya, ya. Ada lagi yang lain jawabannya? Untuk mendeteksi masalah-masalah yang mungkin muncul selama kehamilan, Bu. Iya, bagus. Ini siapa ini namanya? Siapa yang menjawab barusan ini? Keluhan, mules, mau melahirkan, dan berdarah. Pada status pasien, data anamnese yaitu hamil anak kedua, riwayat kegugurannya 1 kali, keluhan mulesnya positif, mau melahirkan, dan berdarah positif. Selanjutnya, riwayat pasien, riwayat penyakit terdahulu tidak ada, riwayat pembedahan tidak ada, riwayat menstruasi teratur, riwayat keluarga berencana tidak pernah, riwayat ginekologi tidak ada. Selanjutnya, usia kehamilannya kurang lebih 1 bulan, jenis tindakan dari riwayat sebelumnya, usia kehamilannya 1 bulan, jenis tindakannya keguguran tetapi tidak di uretase. Dan selanjutnya riwayat hamil sekarang hamil dan dengan grafida 2, kartus 0, abortus 1, HPHT tanggal 25 bulan 1 2021, TTP tanggal 2 bulan 4 2022, dan KDR-nya 37 minggu 2 hari. Oke, jadi bisa dipahami bahwasannya pada status ini ibu sudah pernah hamil, tapi bayinya tidak bisa diselamatkan. Dia usia 1 bulan kurang lebih sudah terjadi keguguran, tapi sifatnya itu tidak dikuretase, berarti dia abortus spontan. Saat ini ibu hamil, ya, dilihat dari riwayatnya sekarang, ibu grafida itu sudah pernah hamil kedua kalinya, partus belum pernah, 0, tapi ibu sudah pernah abortus 1 kali. Itulah tadi riwayatnya, ya. HPHT-nya, ya, kita bisa melihat bahwasannya ibu HPHT-nya tanggal 25 bulan 6 2021, sehingga direncanakan tafsiran tanggal persalinannya ibu melahirkan pada tanggal 2 bulan 4 tahun 2000. Demikian pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran dengan mata kuliah sistem genetik urinaria dan reproduksi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.